Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sebagai umat muslim adalah diturunkannya kitabullah Al-Quran dan juga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran Allah turunkan kepada kita semua sebagai salah satu bentuk rahmatnya agar bisa menjadi petunjuk bagi kita semua dalam menjalani hidup kita di alam dunia ini, agar kita tidak tersesat dan selamat sampai di akhirat untuk menuju masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menugaskannya untuk menjadi penaksir, penjelas, dan penerang dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, agar benar-benar bisa menjadi petunjuk yang nyata bagi kita, agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik tanpa ada kesalahan sedikit pun, sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzalna ilaika dzikra," dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, Al-Qur'an, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihi, supaya engkau wahai Muhammad menerangkan dan menjelaskan apa sebenarnya syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau untuk berfikir, mau untuk belajar, dan mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian di dalam sebuah hadis yang masyhur, kita pun sering mendengar hadis ini, bahkan
Kebanyakan di antara kita mungkin sudah menghafal dengan baik hadis ini, di mana suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat di akhir hayatnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah. Kata beliau, "Qad taraktu fikum amrayn." Sungguh, aku telah meninggalkan bagi kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu abadan. Yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Maksudnya baik tersesat di dunia, terjerumus ke dalam hal-hal yang salah, ataupun nanti sampai ke akidah. Apakah kedua hal tersebut? Kata beliau, kitab Allah wa sunnata nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah. Dan yang kedua adalah sunnah, hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka beliau pertama kali mengajarkan syariat agama Islam ini yang tercantum di dalam Al-Quran. Beliau pertama kali mengajarkannya kepada orang-orang yang telah Allah pilih, yang telah Allah takdirkan untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan nikmat yang kita semua tidak ditakdirkan untuk memperoleh nikmat ini, yaitu nikmat belajar dan mendengar langsung ayat-ayat tersebut, mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari mulut beliau yang mulia. Dan merekalah umat muslim pertama sebagai penuntut ilmu dan juga pengamal ajaran Islam ini, yang mana mereka telah mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kualitasnya yang sangat tinggi dalam keimanan dan juga pengamalan agama Islam mereka. Ya, mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhah. Di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Memuji bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang mereka lakukan berupa pengamalan syariat-syariat agama Islam. Allah berfirman, "Was-sabituna al-awwalun minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang terdahulu yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan muhajirin dan juga ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang senantiasa mau untuk mengikuti mereka dengan baik. Apa selanjutnya? Radhiyallahu anhum wa radhu'ah. Allah ridha, Allah menerima daripada mereka pengamalan dan pemahaman ajaran Islam mereka, wa radhu'an. Begitupun mereka, para sahabat, ridho terhadap apa yang Allah sediakan bagi mereka di akhirat kelak. Apa ganjaran bagi orang-orang yang mau mengikuti para sahabat ini dalam beragama Islam? Dalam lanjutan ayatnya, wa'adda lahum jannatin ajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Kemudian bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan bahwa nanti sepeninggal beliau, di mana umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan 72 diantaranya akan langsung terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika para sahabat bertanya, siapakah golongan yang selamat itu, atau al-firqatun najiyah itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang selamat sampai ke akhirat itu adalah yang selama di dunia mereka mau untuk mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, yaitu pengamalan ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka bertolak dari hal ini,
Para ulama merumuskan, menyusun sebuah kaidah bahwa dalam beragama Islam maksudnya, karena agama Islam hanyalah satu-satunya agama yang benar di alam dunia ini. Ketika kita mau berislam dengan benar, maka caranya adalah dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah. Tapi tidak cukup hanya dua itu saja. Kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman dan juga pengamalan yang diamalkan oleh umat Islam pertama, yang sudah dijamin kebenaran amalannya oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhu wa ardhah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ternyata tidak cukup bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah saja, untuk hanya sekedar membaca Al-Quran terjemahnya saja secara tekstual, maupun membaca hadis-hadis di dalam kitab-kitab hadis saja, tanpa dibimbing oleh guru yang benar, yang mengajarkan bagaimana pemahaman para sahabat dalam memahami ayat-ayat dan hadis tersebut. Karena betapa banyak orang-orang yang mengaku mereka semua berada di jalan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ternyata pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu ternyata sama sekali tidak menyelamatkan mereka. Bahkan sebaliknya, pemahaman mereka terhadap dua peninggalan Nabi SAW tersebut malah mencelakai mereka, sehingga mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ma'asyiral muslimin, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami akan keharusan kita mengikuti Al-Quran, hadis, berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama Islam ini, maka ternyata masih ada lagi hal selanjutnya yang harus kita perhatikan baik-baik. Di mana dalam mengamalkan ajaran Islam ini, ketika kita sudah yakin memegang teguh pemahaman agama Islam yang benar, maka PR selanjutnya adalah jangan sampai ketika mengamalkan pemahaman yang benar itu disusupi oleh hawa nafsu dalam hati kita. Karena tidak sedikit orang-orang yang mereka sudah belajar dengan benar, dan mereka seharusnya sudah bisa mengamalkan ajaran agama Islam ini dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi ternyata mereka dalam hati kecilnya belum menerima 100% ilmu yang mereka tahu, sehingga akhirnya sebagian syariat mereka amalkan, tapi sebagian syariat mereka tinggalkan. Sebagian larangan mereka jauhi, tapi sebagian larangan masih mereka lihat. Karena alasannya satu. Ternyata syariat itu belum cocok dengan nafsu. Ternyata larangan itu masih benar-benar klop, masih benar-benar cocok dengan hawa nafsu. Padahal jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yabuna hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai hawa nafsunya benar-benar mengikuti syariat pengamalan agama Islam. Maka demikianlah dalam kita mengamalkan ajaran Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengikuti benar-benar Al-Quran
dan juga as-sunnah. Kemudian mengetahui dengan benar bagaimana pemahaman dan penamalan para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian tugas selanjutnya adalah benar-benar menundukkan hawa nafsu kita untuk senantiasa benar-benar taat dan patuh terhadap setiap apapun firman Allah, setiap apapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur seluruh hidup kita di dunia ini. Meskipun itu semua tidak benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingatlah, itu semua kita lakukan supaya kita bisa selamat di dunia ini. Dan juga terlebih supaya kita bisa selamat sampai ke akhirat nanti. Karena yakinlah apapun syariat yang Allah tetapkan bagi kita, sepahit apapun kita lakukan, sesakit apapun kita tinggalkan, maka itu semua faidahnya atau manfaatnya tentu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kan untungannya bukan kembali kepada Allah, tapi kepada kita sendiri supaya selamat hidup di dunia, tidak celaka. Apalagi selamat mendapatkan kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, maka khatib berwasiat khususnya bagi dari khatib sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian, berpegang teguhlah kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Quran dan juga As-Sunnah, dibarengi dengan kita mau untuk terus belajar supaya kita benar-benar tahu bagaimana cara mengamalkan ayat dan juga hadis yang kita pelajari tersebut, sehingga akan mengantarkan kita pada keselamatan di dunia dan akhirat. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim." Berpegang teguhlah kepada syariat yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kalau kamu sudah terpegang teguh dengan syariat tersebut, ala siratim mustaqim, benar-benar ada di jalan yang lurus. Siapa yang mengikutinya pasti akan tertuntun. Siapa yang berjalan di atasnya pasti selamat. Siapa yang berkata menggunakan Al-Quran dan Sunnah pasti berada di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga bisa menjadi amal jariyah bagi khatib yang disampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannah badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bi hayyi qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqim shalah.